Di saat semua orang fokus ke perang di Kutub Utara, bangsa api diam-diam mengambil Omasu, bangsa tanah. Fire Lord Ozai ini memang menjadikan perang di Kutub Utara sebagai pengalihan perhatian, sehingga pasukan lain bisa merebut wilayah strategis di Earth Kingdom. Banyak warga Earth Kingdom yang sedang melarikan diri karena wilayah mereka telah diserang sama bangsa api, dan beruntungnya Aang datang tepat waktu menolong mereka. Tidak lama kemudian teman mereka yang bernama Suki juga datang ke sana. Dia menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Kedatangan Aang ke Earth Kingdom adalah untuk menyelamatkan bumi yang telah disekap sama bangsa api di kota Omasu. Sulit bagi mereka nih untuk keluar ke sana. Namun Aang tetap bersikeras untuk menolong temannya tersebut. Dia masuk ke dalam kastil seorang diri bersama Momo untuk menyelamatkan bumi. Dia berhasil menemukan bumi, namun sayangnya bumi memilih untuk tidak ikut pergi karena dia tidak mau rakyatnya yang akan jadi sasaran selanjutnya dari bangsa api. Dia mengatakan kalau sekarang waktunya belum tepat untuk Aang menyelamatkannya. Dia menyuruh Aang untuk belajar Earthbending nih terlebih dahulu. Dia menyuruhnya untuk mencari seseorang yang memiliki Jing netral. Dia yang akan mampu mengajari Aang untuk elemen tanah. Di sisi yang lain, Iroh sedang memetik buah-buahan di kebun buah. Dia tampaknya ramah kepada pekerja di sana dan sangat menikmati kegiatannya tersebut. Berbeda dengan Zuko yang kesal dengan kegiatannya yang membosankan. Dia juga sudah lelah untuk terus bersembunyi seperti buronan. Di sini Iroh menegaskan kalau mereka perlu bersembunyi dari bangsa api karena mereka memang buronan. Mau tidak mau, Zuko akhirnya pasrah mendengar hal tersebut. Sementara itu di negara api, Putri Azula bersama Raja Api Ozai sedang berkumpul di ruang rapat yang dihadiri oleh para petinggi perang bangsa api. Mereka tengah membahas rencana mereka selanjutnya untuk menguasai Earth Kingdom, yaitu dengan cara menghancurkan Ba Sing Se. Azula berencana akan menggunakan tawanan Earthbendernya untuk membuat sebuah terowongan, dan semua pasukan bangsa api akan menyerang lewat bawah tanah. Rencana tersebut sangat cemerlang dan sempurna. Putri Azula sudah sangat senang kalau dirinya yang akan dipilih sebagai jenderal untuk menyerang Ba Sing Se. Namun sayangnya Ozai justru menyerahkan Ba Sing Se kepada jenderal lain nih daripada memilih Azula yang bertanggung jawab atas Ba Sing Se. Ternyata Ozai memiliki misi baru untuk Azula. Dia menyuruh Azula untuk menangkap Zuko dan membawanya kembali pulang, yang mana dia ingin menertibkan kembali Zuko. Di sisi yang lain, Zuko lagi menjual hasil panennya untuk ditukarkan dengan koin emas untuk mereka bisa bertahan hidup. Terlebih di sini dia kesal sekali nih dengan kehidupannya. Iroh mengatakan kalau Zuko adalah pangeran yang hebat yang mampu merasakan penderitaan yang dirasakan sama rakyatnya sendiri. Sementara di sisi yang lain, Aang bersama teman-temannya sedang membawa para pengungsi untuk kabur dari bangsa api melewati tebing curam dan lautan. Keep moving. Well, great. Namun di tengah-tengah itu tiba-tiba saja bangsa api datang menyerang mereka nih, yang ternyata tidak jauh dari mereka ada seekor naga air yang ingin menyerang mereka juga. Naga air yang bernama The Serpent. Dia terus saja menyerang Aang, dan karena melihat Aang yang tampaknya kewalahan, Katara akhirnya ikut membantu Aang. The Serpent berhasil dikalahkan dan mereka berdua tidak sengaja menyakitinya. Karena kasihan, Aang akhirnya memutuskan untuk mengobati The Serpent. Dibantu dengan Katara, dia akhirnya belajar juga elemen air untuk menyembuhkan lukanya The Serpent, yang pada akhirnya The Serpent berhasil selamat. Singkat cerita, di perjalanan menuju Ba Sing Se, Katara sedang mengobati lukanya Suki nih, dan di sini Suki merasa takjub dengan kemampuannya Katara yang hebat dan juga luar biasa. Dia mengundang Katara untuk bergabung dengannya menjadi Kyoshi Warrior, sementara Katara sendiri tampaknya masih memikirkan jawabannya terlebih dahulu. Malam harinya, Sai mengatakan kepada Aang dan yang lainnya nih kalau dia menemukan komet Sojin, komet yang mampu meningkatkan kemampuan para pengendali api. Sai menyuruh mereka untuk segera bergegas melakukan
menerapkan perjalanan mereka sebelum komet tersebut muncul karena akan menjadi bahaya nantinya. Aang akhirnya mengubah rencana awal mereka yang tadinya akan pergi ke Bang Shingsei. Dia mengubah tujuannya ke Omasu untuk bertemu lagi dengan Bumi. Dia ingin menyampaikan pesan tersebut ke Bumi dan berharap Bumi dan pasukannya mampu membantu mereka untuk mengalahkan bangsa api. Di sisi yang lain, Azula bersama Mai dan Ty Lee nih sedang menelusuri hutan untuk mencari keberadaannya Zuko. Namun tiba-tiba saja Azula menyuruh mereka berdua untuk berduel. Yang ternyata Azula melakukannya karena dia ingin menguji kesetiaan mereka berdua. Setelah melihat kesetiaan mereka, Azula memiliki rencana baru untuk menangkap Zuko. Dia akan menangkap Avatar terlebih dahulu untuk memancing Zuko keluar. Di sisi yang lain, Iroh sedang berdua dengan Zuko. Dia sedang membahas rencananya untuk membangun kedai teh di sebuah kota kecil dan hidup damai dengan Zuko. Namun sayangnya Zuko tidak mau. Dia menyesali tindakan pamannya yang diam saja saat Ozai mengambil alih kerajaan. Dia ingin pamannya harusnya berjuang juga. Dia mengatakan kalau dirinya berbeda dengan Iroh. Dia akan berjuang. Maka dari itu dia akan pergi mencari Avatar dan kembali ke bangsa api, meninggalkan Iroh di sana. Zuko kemudian melanjutkan perjalanannya untuk mencari Avatar seorang diri. Namun di tengah jalan dia bertemu dengan seorang anak yang bernama Feng. Dia lagi dibully nih sama pasukannya bangsa api. Banyak dari mereka yang meminta jarahan dan hasil panen warga Earth Kingdom dan senang ngebully rakyat kecil. Zuko kemudian membela Feng dengan keberaniannya. Dia maju dan melawan mereka. Beruntungnya mereka mundur dan melepaskan Zuko bersama Feng. Di perjalanan, Feng berterima kasih sama Zuko karena sudah membantunya. Dia berjanji kalau dia akan memberikan makan malam untuk Zuko nanti nih saat di rumah. Sampainya di rumahnya, Feng memperkenalkan Zuko sama kakaknya yang bernama Sensu. Di sini Zuko menyamar dengan nama samaran yaitu Lee. Dia disambut oleh Sensu nih dan diberikan makan malam. Mereka juga berbincang sembari menjelaskan kalau Lee sedang mencari seseorang yang dulu adalah musuhnya. Sementara di sisi yang lain, Aang bersama Katara dan Sokka tiba di pasar. Mereka ingin mencari uang lebih nih dan mereka bertemu dengan dua anak muda. Dia menjelaskan kalau ingin mendapatkan uang lebih, mereka bisa datang ke acara Laga Bumi, tempat bertarungnya Earthbender untuk mendapatkan uang. Di Laga Bumi, Aang bersama yang lainnya sedang menyaksikan nih The Boulder bertarung. Dia merupakan juara bertahan di Laga Bumi. Sampai akhirnya datanglah seorang penantang. Dia merupakan seorang perempuan tunanetra dan aksinya tersebut menjadi bahan tertawaan bagi para pengunjung. Namun tidak ada yang menyangka kalau perempuan tersebut mampu mengalahkan The Boulder dan membuat Aang sendiri terpukau dengan pertarungannya. Di sini Aang ingin menjadikannya perempuan tersebut sebagai seorang guru. Namun sayangnya perempuan itu berhasil kabur dan Aang justru dicegat sama seorang pelayan dari keluarga Beifong. Pelayan itu menyampaikan pesan dari keluarga Beifong kalau Aang bersama teman-temannya diundang ke acara makan malam keluarga Beifong. Aang bersama yang lainnya memutuskan untuk datang ke sana dengan harapan mereka bisa mendapatkan bantuan makanan untuk para pengungsi dari keluarga Beifong. Mereka kemudian bertemu dengan kepala keluarga Beifong dan bertemu dengan putri tunggal mereka nih yang bernama Toph, perempuan tunanetra yang Aang temui saat di Laga Bumi. Di acara makan malam itu Aang terus saja meminta Toph untuk menjadi gurunya nih, meskipun berulang kali Toph menolaknya. Sementara Katara dan Sokka tengah membahas bisnis. Mereka akan setuju untuk dilukis sama orang tuanya Toph, dan orang tuanya Toph akan memberikan persediaan makanan kepada mereka. Sementara di sisi yang lain, ada Zuko lagi di taman bersama Sensu. Dia lagi menemani Sensu untuk membantunya mengambil hasil panen. Sensu bercerita kalau orang tuanya meninggal dalam peperangan yang diakibatkan sama bangsa api, dan mendengar hal itu membuat Zuko jadi tidak enak hati nih. Tidak lama kemudian datanglah sejumlah pasukan bangsa api yang ingin meminta jarahan panen mereka. Namun tiba-tiba Zuko mengingat masa lalunya. Dia mendengar kalau ayah ibunya tengah bertengkar. Ibunya ingin kedua anak mereka tumbuh dengan kasih sayang dan hidup rukun sebagai kakak dan adik. Namun ayahnya ingin mereka hidup sebagai rival. Apalagi Zuko sebagai anak pertama, dia yang akan harus mewarisi tahta. Dia ingin Zuko tumbuh lebih berani daripada Azula. Di sisi yang lain di taman, Toph bertemu dengan Aang di taman nih. Dia marah sama Aang karena rahasianya hampir ketahuan sama orang tuanya tadi. Dia
Dia menjelaskan kalau dia tidak mau orang tuanya tahu tentang kemampuannya. Dia juga bercerita kalau dia belajar semua ini dari tikus tanah. Dari tikus tanah, dia bisa merasakan pergerakan apapun yang terjadi di atas tanah dan di bawah tanah. Dia belajar dengan sendirinya sampai mampu menguasainya sendiri. Singkat cerita, pagi harinya saat Zuko ingin pergi, dia kembali mengingat masa lalunya dengan ibunya nih. Dia membawa Zuko dan Azula pergi dari bangsa api di malam hari. Namun sayangnya rencananya tersebut gagal. Banyak pasukan yang sudah mengepung mereka dan ibunya meminta kepada mereka berdua untuk berjanji agar tetap bersama. Singkat cerita, di masa kini Zuko ingin melanjutkan kembali pencariannya untuk mencari Aang yang menurut informasi dia berada di pasar bersama teman-temannya. Di sisi yang lain, Sokka bersama Suki lagi berduaan nih dan berbincang bareng sembari menceritakan kejadian saat bangsa api menyerang Water Tribe. Namun tidak lama kemudian mereka melihat kalau Mai dan Ty Lee berada di sana, yang otomatis mereka berdua langsung menyerang Sokka dan Suki. Beruntungnya Katara berhasil sampai ke sana dibantu dengan Appa dan Momo. Mereka semua langsung pergi untuk menyusul Aang. Sementara di sisi yang lain, Zuko berhasil sampai di pasar dan bertemu dengan Azula. Dia menyampaikan pesan ayahnya untuk Zuko kalau Zuko harus pulang ke rumah. Namun tentunya Zuko menolaknya karena dia tidak akan kembali sampai dia mendapatkan avatar, dan kemudian dia pergi ke tengah pasar untuk mencari avatar. Yang tidak disangka mereka justru bertemu di sana. Aang juga akhirnya bertemu dengan Azula nih, dan terjadilah pertempuran di antara mereka bertiga. Yang beruntungnya bantuan datang dari Katara dan Sokka bersama Suki nih. Ditambah lagi ada Toph yang datang yang membuat Azula semakin terpojok. Bukan hanya itu saja, Iroh juga datang membantu yang membuat mereka akhirnya berada di satu kubu, yaitu membuat Azula terdesak. Namun sayangnya Azula justru menyerang Iroh yang membuatnya terluka dan langsung pergi dari sana. Aang dan Katara menawarkan bantuan untuk mengobati Iroh, namun Zuko menolaknya. Dia lebih memilih untuk melakukannya sendiri. Dia kemudian pergi dari pasar bersama Iroh yang lagi terluka. Sementara Toph akhirnya bertemu dengan ibunya nih. Dia menyuruh Toph untuk pulang ke rumah dan berperilaku layaknya seorang putri bangsawan. Tapi Toph tidak mau. Dia lebih memilih untuk ikut bersama Avatar dan menjelajahi dunia. Dia ingin orang tuanya tahu kalau dirinya bukanlah seorang putri yang lemah. Malam harinya kedua orang tuanya Toph akhirnya menyuruh The Boulder untuk menangkap Avatar dan membawa Toph kembali ke rumah mereka. Mereka juga sudah membayar mahal The Boulder nih, meskipun The Boulder sendiri sempat takut dan ragu. Namun karena bayaran tersebut, dia akhirnya menerima tawaran tersebut. Terlihat Zuko bersama Iroh sedang menunggu kapal feri mereka yang akan tiba sebentar lagi. Mereka berencana akan pergi ke Ba Sing Se. Sembari menunggu kapal ferinya, Iroh mengajarkan Zuko nih teknik untuk mengalihkan petir milik Azula. Tujuannya untuk bertahan dan melindungi dirinya Zuko. Di sini Zuko kesal karena dia berpikir kalau teknik tersebut untuk menyerang, namun ternyata teknik itu justru hanya teknik untuk bertahan saja. Tidak lama kemudian pasukan bangsa api datang mendekat. Mau tidak mau mereka harus menunda latihan mereka dan segera pergi ke dermaga untuk kabur. Sementara di sisi yang lain, Toph bersama Aang dan yang lainnya dan para pengungsi tengah menuju Ba Sing Se, tempat perlindungan untuk mereka. Namun Toph mendengar kalau ada orang yang mengikuti mereka nih. Akhirnya mereka terbagi menjadi dua tim. Aang akan bersama Toph, sementara yang lainnya ikut dengan Katara. Di perjalanan Toph juga mengajari Aang elemen tanah, sampai akhirnya The Boulder dan pelayannya datang untuk menjemput Toph kembali. Di perjalanan menuju Ba Sing Se, Iroh sudah sangat sakit nih akibat luka dari serangannya Azula, dan Zuko merasa sedih karena pamannya terluka. Terlihat ada seorang pemuda yang mendatangi mereka dan mengundang Zuko untuk ikut bersamanya mencari makanan dan obat-obatan di anjungan dan lambung kapal. Di sisi yang lain, Aang bersama Toph telah berhasil sampai di Ba Sing Se. Namun sayangnya teman-teman mereka ditahan sama para penjaga Ba Sing Se. Yang beruntungnya Katara berhasil dibebaskan, yang lain juga berhasil dibebaskan nih berkat bantuannya Toph yang
Dia menggunakan nama keluarganya untuk membebaskan mereka. Selama di Ba Sing Se, mereka akan dipandu sama Judy. Dia yang akan memandu dan membantu semua kebutuhan mereka di sana. Selama perjalanan itu, Aang sudah sangat tidak sabar nih ingin bertemu dengan Raja Bumi. Namun Judy tampaknya menyepelekan permintaan tersebut. Kemudian Toph menjelaskan kepada mereka kalau birokrasi di Ba Sing Se sangatlah kuat. Mereka perlu berpura-pura baik dan menjilat para bangsawan untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Sesampainya di penginapan, mereka bertemu dengan Menteri Kebudayaan. Dia memberikan cindera mata kepada mereka sebagai tanda terima kasihnya. Dia juga mengundang mereka untuk hadir ke penjamuan makan malam yang diadakan sama Raja Bumi. Dan saat itulah mereka memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Raja Bumi. Setelahnya, Sokka bertemu dengan Sai. Dia menyampaikan kabar kalau Suki bersama Kyoshi Warrior telah pergi meninggalkan Ba Sing Se. Dia mengatakan kalau Ba Sing Se adalah kota tanpa perang, sehingga tidak ada alasan baginya untuk tetap berada di sana. Mendengar hal itu membuat Sokka terkejut karena dia sedih dan tidak menyangka kalau Suki akan pergi tiba-tiba tanpa mengabarinya sama sekali. Malam harinya, Toph menjelaskan kalau penjamuan para bangsawan adalah pertarungan politik. Mereka harus cerdas dan cerdik, jangan sampai kelihatan udik. Dia mengajari mereka cara berbicara sopan santun agar mereka bisa menghadapi para bangsawan nanti nih saat di perjamuan. Di sisi yang lain, Zuko bersama para pemuda itu kemudian pergi menyelinap ke anjungan kapal untuk mencuri makanan dan beberapa obat-obatan. Setelah ia mendapatkan obat-obatan itu, dia langsung memberinya kepada Iroh, dan beberapa dari mereka juga membagikan makanan kepada para pengungsi lainnya. Di sisi yang lain, penjamuan bangsawan telah dimulai nih. Aang bersama teman-temannya berusaha untuk beradaptasi dengan mereka di sini. Namun tampaknya tidak ada satupun dari mereka yang peduli dengan kondisi luar, apalagi tentang peperangan. Mereka yakin kalau tidak ada yang namanya perang. Sementara Toph kesal. Dia akhirnya mengetahui kalau nasibnya sebagai putri bangsawan yaitu dinikahkan dengan bangsawan lain. Kemudian Raja Bumi pun muncul. Di sini Aang ingin bertemu dengannya. Namun Menteri Kebudayaan mereka yang bernama Long Feng mengajaknya untuk bertemu dulu. Di sini dia berbicara dengan Long Feng tentang semuanya, terutama tentang pendapatnya Sai tentang komet Sojin yang akan memperkuat kekuatan bangsa api. Terlihat di sini Long Feng ingin Aang untuk percaya kepadanya kalau dia bisa membantu Aang agar bisa mempengaruhi Raja Bumi. Dia menyuruh Aang untuk berbaur dengan warga Ba Sing Se dan meyakinkan Raja Bumi kalau dia peduli dengan Ba Sing Se, maka dia akan membantu Aang. Sementara itu di sisi yang lain, Katara mendatangi Sokka yang lagi galau karena ditinggal pergi sama Suki. Dia menjauh dari Suki karena dia trauma akan kepergian Yue. Katara kemudian menghiburnya kalau dia juga masih trauma dengan kepergian ibu mereka dan sekarang dia hanya punya Sokka sebagai keluarga satu-satunya. Dia ingin Sokka juga bercerita kepadanya apapun masalahnya nih, karena sekarang mereka hanya punya satu sama lain. Di sisi yang lain, banyak pasukan keamanan yang mendatangi rumahnya Sai dan menangkap Sai nih, yang membuat Sai heran sebenarnya apa yang telah terjadi. Sementara Aang kemudian mulai melakukan pendekatan dengan banyak warga di Ba Sing Se, ditemani sama Long Feng juga nih. Sementara yang lainnya juga melakukan aktivitasnya masing-masing. Zuko berhasil sampai di Ba Sing Se. Dia pulang dan menyuruh Iroh untuk meminum tehnya. Namun tampaknya Iroh kecewa karena Zuko membeli barang yang tidak penting. Di sisi yang lain, Sokka sedang bermain dengan teman profesornya sembari membahas tentang buku-buku dan penemuan. Ia juga bercerita kalau Sai telah menghilang. Temannya kemudian menyampaikan kabar kalau di Ba Sing Se telah banyak kasus orang hilang. Buku-buku menghilang dalam satu malam secara misterius. Dia menjelaskan kalau itulah ulahnya Daily alias para penjaga Raja Bumi. Dia menyampaikan kalau temannya Sokka menghilang artinya teman-temannya yang lain juga berada dalam bahaya. Di sisi yang lain, Suki bersama Kyoshi Warrior melihat dari kejauhan kalau pasukan bangsa api telah datang mendekat ke arah Ba Sing Se. Remember us? Kemudian Iroh tengah mengelilingi pasar sendirian. Dia melihat ada seorang wanita yang menyuruh warga Ba Sing Se untuk tetap mengingat kejahatan perang yang dilakukan sama bangsa api kepada mereka.
seorang jenderal memberitahu Azula kalau Ozai telah memberikan perintah untuk membatalkan serangan ke wilayah Ba Sing Se dengan alasan waktunya belum tepat. Azula kemudian berencana untuk mengambil alih kepemimpinan jenderal tersebut. Dia merasa kalau misinya menangkap Zuko lebih penting daripada misi menyerang Ba Sing Se. Di sisi yang lain, Toph menjelaskan ke Katara kalau dia tahu nih setiap malam Katara selalu pergi menyelinap keluar dan dia mau Katara untuk berhati-hati karena Aang pasti akan segera mengetahui hal tersebut. Di sisi yang lain, Aang bercerita ke Long Feng kalau belakangan ini dia merasa ada seseorang yang selalu mengikutinya dan ia yakin kalau orang itu bagian dari Daily. Long Feng menyuruh Aang untuk berhati-hati dan menceritakan apa kondisinya kepadanya. Dan sesampainya di rumah, Aang segera berkumpul bersama Sokka dan Katara membahas tentang hilangnya Sai. Di sini mereka juga menyampaikan kalau mereka kecewa sama Aang karena belakangan ini Aang dekat banget nih sama Long Feng. Di situ Aang menjelaskan kalau dia lebih dekat dengan mereka dan lebih percaya dengan mereka daripada dengan Long Feng. Sementara itu Zuko mendatangi tempat persembunyiannya warga bangsa api yang menguasai di Ba Sing Se. Dia memilih untuk tetap tinggal di sana daripada hidup di bawah kepemimpinannya Ozai. Zuko mengatakan kalau nanti akan ada masa yang berdatangan ke sana. Mereka ingin menuduh pengungsi dari bangsa api atas insiden kebakaran. Di sisi yang lain, Aang lagi jalan-jalan bersama Katara nih, diawasi sama Judy. Di sini dia meminta Katara untuk mengalihkan perhatiannya Judy, sementara dia yang akan mengikuti mata-mata yang sedang mengikutinya. Di sisi yang lain, apa yang dikatakan Zuko akhirnya menjadi kenyataan. Sekelompok warga datang menyerbu tempat pengungsian warga bangsa api di Ba Sing Se. Banyak dari mereka yang berusaha menghabisi para pengungsi bangsa api, namun beruntungnya Zuko dan Katara datang untuk membantu mereka. Sisi yang lain, ada Iroh yang tengah bersedih dan menyesal atas peperangan yang pernah terjadi dulu yang dilakukan bangsa api di Ba Sing Se dulu. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang pengemis yang kelaparan. Pengemis itu ingin menghabisinya dan meminta uangnya untuk makan. Iroh kemudian memberikannya makan dan menyambut hangat pengemis tersebut. Di perjalanan pulang, dia mengundang pengemis tersebut untuk datang ke kedai tehnya. Iroh kemudian pergi ke sebuah pohon untuk berdoa sembari meratapi kepergian anaknya. Dia merasa sedih nih atas kejahatan perang yang dilakukan sama bangsa api. Di sisi yang lain, Aang akhirnya bertemu dengan Jenderal Sung. Dia merupakan penjaga gerbang dan setia kepada Raja Bumi. Dia menyadari bahwa Long Feng dan Daily menyalahgunakan kekuasaan, sehingga dia mencoba memperingatkan Aang dan teman-temannya tentang situasi yang sebenarnya di Ba Sing Se. Aang yang tidak percaya kemudian kembali ke rumahnya dan bertemu dengan teman-temannya dan mengatakan kalau mereka berada dalam bahaya sekarang. Sementara di sisi yang lain, Azula menyuruh Jenderal Song nih untuk menyerahkan diri ke Ba Sing Se. Sementara dia, Mai dan Ty Lee menyamar menjadi Kyoshi Warrior dan menyelinap masuk ke dalam Ba Sing Se. Di sini Sokka bersama Aang dan Toph tengah berkumpul untuk membahas tentang rencana mereka. Apalagi sekarang Long Feng tampaknya sudah mengetahui kalau Aang tahu tentang identitas dirinya sebagai Daily. Di sisi yang lain, Katara bertemu dengan Jenderal Sung. Mereka saling berbagi informasi dan di sini Jenderal Sung ingin mengetahui rencana besar apa yang dimiliki sama Avatar. Dia ingin agar Katara juga ikut membantu dalam peperangan ini karena nyawa Aang pasti akan berada dalam bahaya saat ia bertemu dengan Raja Bumi nanti. Sementara itu Profesor Zay mendatangi Sokka. Dia memberitahu kalau dia berhasil menemukan sebuah peta lokasi perpustakaan roh berada. Malam harinya mereka tengah berkumpul nih, sedang membahas rencana besar mereka untuk melawan Long Feng, dan mereka berencana untuk menggunakan peta perpustakaan roh tersebut. Karena Aang belum mau menggunakan Avatar State-nya, dia merasa belum siap untuk berubah ke wujud Avatar State. Dia akan berubah ke wujud Avatar saat dia sudah mampu menguasai semua elemennya. Pagi harinya Toph pergi dan mampir ke kedai tehnya Iroh karena aroma tehnya mengingatkan Toph dengan teh buatan ibunya saat dia masih kecil. Toph cerita kepada Iroh nih kalau dia kecewa dengan kedua orang tuanya yang lebih memilih menjalankan bisnis daripada memikirkan nyawa banyak orang. Iroh kemudian menjelaskan kalau setiap orang tua pasti memiliki alasannya tertentu dan dia mau untuk Toph mencoba memahami sudut pandang orang tuanya. Di sisi yang lain, Azula bersama teman-temannya disambut sama Long Feng dan diberikan hadiah sebagai tanda terima kasih karena sudah menangkap jenderal bangsa api. Mereka kemudian sedang berjalan-jalan untuk melihat sekitar sembari diawasi sama Judy. Dan di sini Azula langsung berpikir kalau Ba Sing Se pasti memiliki raja bayangan. Dia menilai kalau Raja Bumi lemah, pasti ada pemimpin bayangan nih yang berkuasa dan haus dengan kekuasaan. Maka dari itu dia perlu mencari tahu siapa sosok tersebut. Dia kemudian
menyerang judi dan dibawa ke penjara. Disitulah dia akhirnya bertemu dengan penguasa bayangan Ba Sing Se, yaitu Long Feng. Di sisi yang lain, Iroh menjelaskan kepada Zuko nih kalau dia meminta maaf sebelumnya karena telah menaruh harapan lebih kepada Zuko. Dia melihat Zuko seperti dia melihat Luten, tapi akhirnya dia menyadari kalau itu salah. Dia kemudian menyuruh Zuko untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dia akan selalu berada di sisinya Zuko, mendukung Zuko dan tidak akan meninggalkan Zuko. Mendengar hal itu membuat Zuko sedih dan terharu. Di sisi yang lain, Katara mendatangi Jet nih untuk memintanya bantuan mencari perpustakaan roh karena hanya Jet yang tahu daerah cincin bawah. Jet bersedia membantu asalkan Katara membeli barang jualannya 3 kali lipat. Dan setelah kesepakatan itu, Katara langsung membawa Jet ke rumah mereka. Di rumah mereka, Katara memperkenalkan Jet kepada Toph dan menyampaikan kepada mereka kalau Jet yang akan membantu mereka ke tempat perpustakaan roh. Singkat cerita, malam harinya mereka segera pergi bersama Appa, Momo dan juga Profesor Z. Mereka memasuki dunia roh nih untuk masuk ke perpustakaan roh. I can. Kedatangan mereka kemudian disambut sama Washington, penjaga perpustakaan roh, dan menyuruh mereka untuk kembali ke dunia manusia. Kemudian Profesor Z menawarkan peta lokasi perpustakaan kepada Washington nih. Sebagai gantinya dia mengizinkan mereka untuk menjelajahi perpustakaan itu. Washington kemudian menerima tawaran tersebut dan menyuruh mereka untuk berjanji jangan menyakiti orang lain dengan ilmu yang mereka dapat dari perpustakaan ini. Aang kemudian menyuruh teman-temannya untuk berpencar agar pencarian tentang komet Zojin dapat ditemukan dengan cepat. Sokka kemudian bertemu dengan seekor rubah. Ia mengingatkannya dengan Yue. Dia kemudian pergi mengikuti rubah tersebut. Di sini Sokka dibawa ke ruangan planetarium, tempat yang mampu memprediksi kapan terjadinya gerhana, rasi bintang dan sebagainya. Sementara di sisi yang lain, Aang justru bertemu dengan Avatar Yang Chen nih. Ia mengajarinya untuk tetap tenang dan bijak dalam menggunakan Avatar State. Sementara di sisi yang lain, Toph bertemu dengan Avatar Kyoshi yang memberitahunya kalau dia sudah melakukan banyak penelitian tentang komet Zojin. Dia menulis semuanya di dalam sebuah buku yang saat ini buku itu dipegang sama Toph, dan setelah itu Toph segera membawa buku itu ke teman-temannya. Sesampainya di sana, mereka langsung menggunakan planetarium itu untuk melacak kapan gerhana matahari terjadi, karena gerhana matahari akan membantu mereka untuk memulai perang terlebih dahulu nih untuk melawan bangsa api. Menurut penelitiannya Avatar Kyoshi, gerhana matahari akan membuat pengendali api kehilangan semua kemampuannya, dan hari tersebut nih akan mereka gunakan untuk menyerang duluan sebelum bangsa api menyerang mereka. Namun sayangnya rencana mereka dibocori sama Profesor Z. Dia mengatakan semuanya kepada Washington dan membuat Washington marah karena telah dibohongi. Sementara di dunia manusia, ada Zuko yang berhasil tiba ke sana dan ingin mencelakai Aang. Namun dia mengurungkan niatnya. Dia lebih memilih untuk menjadi orang baik. Toph berhasil keluar terlebih dahulu nih dan berusaha untuk mencegah bangunan itu runtuh, meskipun dia sendiri harus mengorbankan Appa yang sedang diculik. Mereka semua berhasil keluar nih, namun tidak dengan Jet. Dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan mereka semua. Di sini Aang kemudian marah dan memasuki Avatar Stage-nya, tapi beruntungnya itu segera mereda. Dia langsung menyalahkan Toph atas kejadian ini. Mereka semua menyuruh Aang untuk menggunakan Raja Bumi untuk menemukan Appa. Namun Aang tetap bersikeras untuk mencari Appa terlebih dahulu tanpa Raja Bumi. Zuko yang sakit demam, dia bermimpi tentang masa lalunya nih dan kenangannya bersama ibunya sebelum ibunya pergi meninggalkannya. Zuko, wake up. Sampai akhirnya Zuko terbangun dan sembuh dari demamnya. Dia memutuskan untuk tinggal dan bekerja seperti orang biasa di Ba Sing Se, menerima takdirnya di sana. Di rumahnya, Aang kembali karena sudah seharian mencari Appa, namun tidak ketemu juga. Dia pada akhirnya menyerah dan akan menggunakan Raja Bumi untuk mencari Appa. Sementara Aang dan teman-temannya masih memikirkan rencana mereka untuk bisa masuk ke dalam istana untuk menemui Raja Bumi. Ada Azula nih yang sedang dipenjara. Dia sedang mencoba untuk membujuk Long Feng agar bisa bersekutu dengannya.
istrinya. Sekalian dia juga memberitahu semua informasi yang dia miliki tentang bangsa api dan perang tersebut kepada Long Feng. Sokka kemudian memiliki ide. Mereka akan masuk ke istana dengan masuk ke dalam gentong yang berisikan anggur merah yang diantar sama Jenderal Sung. Mereka berhasil memasuki istana dan langsung menemui Raja Bumi yang ternyata dia lagi berkebun di perkarangan istananya. Di sini Aang mencoba menjelaskan semuanya, namun Raja Bumi sama sekali tidak mendengarkannya. Sampai akhirnya Katara turun dan menjelaskannya dengan cara yang bijak dan tenang. Barulah di situ Raja Bumi bersedia untuk mendengarkan mereka. Mereka menjelaskan semuanya, termasuk penelitian yang dilakukan sama Avatar Kyoshi yang dituangkan ke dalam buku tersebut. Jenderal Sung dan Long Feng datang menghadap Raja, dan Jenderal Sung memberikan pernyataan kalau semua yang dikatakan sama Avatar adalah kebohongan. Raja Bumi kemudian merasa bingung dengan situasinya. Di sini terlihat kalau Long Feng segera menghasut Raja Bumi dengan menjelek-jelekan Avatar dan teman-temannya. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu membela diri mereka, karena Jenderal Sung sendiri tidak bisa membela mereka. Dia juga berada dalam tekanannya Long Feng. Avatar bersama teman-temannya pergi dari sana. Namun Raja Bumi akhirnya menyadari nih kalau ada banyak informasi yang tidak dia ketahui tentang kerajaan ini. Dia kemudian menyuruh Jenderal Sung untuk melaporkan apapun yang terjadi di luar gerbang kepadanya secara empat mata tanpa melalui siapapun. Itu merupakan pukulan telak bagi Long Feng. Artinya kekuasaannya Long Feng sudah mulai rapuh karena Raja Bumi sudah mulai mengambil alih dan tidak percaya kepadanya lagi. Sesampainya di rumah, Aang mulai menyalahkan mereka semua. Semua perbuatan yang teman-temannya lakukan akhirnya terbongkar satu persatu. Katara yang menyelinap setiap malam untuk membantu warga yang kesulitan dan Sokka yang menyembunyikan rahasia keluarganya Toph. Sementara Toph yang menyembunyikan rahasia keluarganya dari mereka. Kalau keluarganya menjual persenjataan kepada bangsa api. Aang yang mulai menyalahkan Sokka karena selalu gagal dalam membuat rencana. Semuanya saling menyalahkan satu sama lain yang membuat mereka terpecah. Singkat cerita, malam harinya Zuko ingin pergi nih. Dia ingin melanjutkan misinya untuk membantu orang-orang yang kesulitan, dan Iroh menghargai keputusannya. Dia juga bangga sama Zuko karena Zuko pada akhirnya memilih jalan yang benar dan dia akan selalu mendukung Zuko. Di tengah patrolinya, Zuko mendengar ada suara keteriakan. Dia langsung menghampiri sumber suara itu dan membantu Katara yang lagi terkepung sama para pasukannya Daily. Iroh kemudian mendatangi perkumpulan para pengungsi Fire Nation nih. Dia mengaku identitas aslinya kepada mereka dan meminta maaf atas perbuatan jahatnya kepada mereka dulu yang telah menyebabkan hilangnya banyak nyawa saat perang dulu. Banyak dari mereka yang tidak memaafkan Iroh, namun Iroh tidak menyerah. Dia berusaha meyakinkan mereka sampai akhirnya mereka percaya kepada Iroh dan memaafkan perbuatannya itu. Di sini yang tengah bersedih nih karena dia akhirnya menyadari kalau dia salah. Dia menyesal karena sudah menyalahkan teman-temannya atas masalah sendiri. Namun akhirnya dia mendengar ada suara rintian apa yang dia dengar dari bawah tanah. Singkat cerita, dalam kilas balik ini kita akan melihat kisah masa kecilnya apa. Di sini dia hidup bebas dan terbang bersama bison terbang lainnya. Apa kecil kemudian bertemu dengan Aang yang membuat mereka akhirnya menjadi teman dan sahabat yang tidak bisa terpisahkan. Di sisi yang lain, Toph menemui ibunya. Dia menceritakan semua kisahnya kepada ibunya nih, keluh kesahnya dan semua yang dia alami kepada sang ibu. Ibunya menjelaskan kalau dia sama sekali tidak tahu tentang bisnis persenjataan tersebut. Mereka awalnya hanya mengetahui kalau itu bisnis untuk pertanian, yang mana Toph kemudian mulai lulus sama ibunya nih, yang berusaha untuk membuatnya mengerti dirinya. Namun sampai akhirnya kepalanya pusing. Tampaknya ibunya telah merencanakan sesuatu kepada dirinya. Sementara di sisi yang lain, Sokka tertangkap dan dibawa ke penjara. Yang tidak disangka dia justru satu sel sama Sai yang masih hidup dan baik-baik saja. Sementara di sisi yang lain, Katara bersama Zuko berada dalam satu sel yang sama. Di sini Katara terus saja menghina dan menganggap Zuko sebagai monster api. Dia tidak percaya kalau orang yang menolongnya adalah Zuko. Dia bahkan meragukan niat baiknya Zuko. Sekeras apapun Zuko berusaha, namun saja salah di mata Katara. Sampai akhirnya Zuko membahas tentang kematian ibunya. Katara yang kehilangan ibunya karena bangsa api, dan ia kehilangan ibunya karena ayahnya sendiri. Dari situlah Katara akhirnya memahami Zuko dan mengerti kalau Zuko adalah sosok anak yang terluka. Dia akhirnya bisa menerima dan percaya sama Zuko. Sementara di sisi yang lain, Iroh mendapatkan kabar sosok bertopeng ditangkap sama para penjaga. Dia langsung menyadari kalau sosok itu adalah keponakannya sendiri. Iroh kemudian bertemu dengan Aang yang sedang mengawasi dari kejauhan nih. Dia menyuruh Aang untuk ikut karena dia tahu jalan pintasnya. Di perjalanan, Aang cerita sama Iroh tentang masalahnya dengan teman-temannya, dan Iroh menjelaskan kalau
kalau Aang hanya perlu menjadi dirinya sendiri saat bersama mereka. Begitu juga sebaliknya, Aang harus membiarkan mereka untuk menjadi diri mereka sendiri, karena sahabat sejati adalah sosok yang bisa menerima kita apa adanya. Di dalam penjara sana, Iroh dan Aang melihat ada sosok judi yang lagi dihasut nih, dan didoktrin secara paksa sama penjaga untuk yakin kalau perang itu tidak ada. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari yang lain dan bertemu dengan Sokka dan Sai. Akhirnya Sokka dan Aang berdamai kembali. Mereka kemudian melanjutkan lagi pencarian mereka nih dan berhasil menemukan Katara dan Zuko. Di sini mereka akhirnya harus bekerja sama untuk keluar dari penjara. Di sisi yang lain, Toph kesal sama ibunya karena dia diculik paksa sama ibunya sendiri. Dia akhirnya menyadari kalau ibunya sama sekali tidak sayang kepadanya. Ibunya malu kepada dirinya dan tidak mengerti dirinya, yang akhirnya membuat Toph memberontak dan kabur dari sana. Sementara di sisi yang lain, Long Feng mengumpulkan para petinggi kerajaan di dalam sebuah rapat dan tidak lama Azula datang nih untuk menghabisi mereka semua. Dia juga menjelaskan kalau sekarang Ba Sing Se berada di bawah naungan bangsa api, dan mendengar hal itu membuat Long Feng terdiam seketika. Setelahnya Long Feng juga bertemu dengan Jenderal Song nih yang sebelumnya dijadikan tawanan mereka. Azula menyuruh Long Feng untuk tunduk juga kepada Jenderal Song. Setelah itu di sisi yang lain, Aang berhasil bertemu dengan Appa. Dia langsung memeluk sahabatnya itu dan menyuruhnya untuk pergi. Dia akan menyusul Appa nanti. Sementara di sisi yang lain, teman-temannya Aang juga sudah terdesak nih karena banyak penjaga yang berdatangan untuk menyerang mereka. Kemudian Zuko berhasil bertemu dengan Azula. Di sini Azula cerdik. Dia sengaja memanfaatkan kenangan masa lalunya untuk membantu Zuko berada di pihaknya. Di sisi yang lain, Azula akhirnya bertemu dengan Aang dan Katara dan disusul sama Zuko yang kelihatannya mau mendesak Azula juga. Namun ternyata salah. Zuko justru berada di pihaknya Azula dan menyerang Aang bersama Katara, yang membuat Aang akhirnya memasuki Avatar State-nya. Di saat Aang ingin menghabisi Azula, dia tiba-tiba saja berhenti dan memilih untuk melepaskan Azula. Namun Azula justru memanfaatkan keadaan untuk menyerang Aang. Beruntungnya Iroh datang dan menyuruh Katara membawa Aang untuk pergi dari sana. Sementara Iroh tertangkap sebagai tawanan perang dan Zuko bersama Azula. Singkat cerita, di perjalanan, Katara berusaha untuk mengobati lukanya Aang nih menggunakan air oasis, dan Toph juga sudah ikut bersama untuk membantu mereka. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.